Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Bu Penny dalam channel Belajar Geografi. Pada saat ini kita akan membahas mengenai tata ruang, di mana materi ini merupakan kelanjutan dari materi sebelumnya, yaitu mengenai pembangunan wilayah berkelanjutan. Kita awali dengan memperhatikan citra pertumbuhan kota Jakarta. Citra ini dibuat dengan menggunakan sinar inframerah, sehingga wilayah-wilayah yang ada di sini merupakan foto semu. Yang merah ini merupakan wilayah vegetasi, sedangkan yang berwarna cyan atau berwarna biru ini adalah wilayah yang sudah mengalami pembangunan. Kita melihat di gambar pertama sebelah atas yang kiri, citra ini dibuat pada tahun 1976. Saat itu populasi di Jakarta masih 6 juta jiwa. Kita melihat wilayah ini masih memiliki zona merah yang banyak. Artinya di sini jenis pepohonan masih sangat banyak. Kemudian kita beralih ke citra selanjutnya yang dibuat pada tahun 1989 dengan populasi sebanyak 9 juta jiwa. Zona merahnya sudah mulai berkurang. Dengan demikian kita bisa menyimpulkan bahwa sudah mulai banyak pepohonan yang hilang digantikan dengan bangunan-bangunan. Nah, situasi yang lebih parah lagi terjadi di tahun 2004 dengan populasi Jakarta sudah mencapai 13 juta jiwa. Kita sudah melihat semakin banyaknya titik-titik yang berwarna merah yang hilang dari citra ini. Dari tahun 89 hingga tahun 2004 ini menunjukkan perkembangan yang luar biasa. Pertumbuhan wilayah ini berkaitan dengan dua hal, yaitu daya dukung dan daya tampung lingkungan. Daya dukung wilayah atau carrying capacity merupakan daya tampung maksimum wilayah yang mampu mendukung kehidupan manusia. Suatu wilayah akan mampu membuat orang-orang yang tinggal di dalam wilayah tersebut hidup dengan layak sebagai manusia dengan jumlah populasi manusia sekian jiwa. Itu namanya daya dukung wilayah. Sedangkan daya tampung wilayah itu mencakup populasi manusia yang mampu didukung secara optimal tanpa merusak lingkungan. Jadi yang namanya daya tampung ini berkaitan dengan kondisi lingkungan. Jadi misalnya suatu wilayah itu jika penduduknya kurang dari sekian jiwa, maka dia akan masih aman. Tetapi jika lebih dari itu, maka wilayah tersebut akan terancam. Kerusakan lingkungan akan terjadi. Jadi bedanya daya dukung wilayah dengan daya tampung itu adalah kalau daya dukung wilayah itu lebih untuk kepentingan manusia yang menghuninya. Kalau daya tampung itu lebih berkaitan dengan kondisi lingkungannya, akan rusak atau tidak. Nah, mengapa kajian daya dukung wilayah diperlukan dalam menentukan pertumbuhan wilayah? Yang pertama, kajian daya dukung wilayah akan menjadi informasi dasar tentang masalah daya dukung yang dimiliki suatu daerah. Jadi, informasi dasar ini akan kita gunakan untuk mewujudkan yang nomor 2, yaitu diimplementasikan dalam perencanaan kebijakan suatu wilayah. Misalnya, adakah kebijakan dari suatu daerah untuk mengizinkan orang-orang dari luar wilayah itu pindah ke tempat itu? Dilihat daya dukungnya. Biasanya kepindahan itu karena akan memulai suatu kegiatan, misalnya industri. Nah, apakah itu didukung oleh kondisi wilayahnya? Karena kegiatan industri otomatis akan mendatangkan orang banyak.
Nah, apakah wilayah itu mendukung atau tidak? Nah, itu nanti ada dalam kebijakan perencanaan suatu wilayah. Ada beberapa pengertian dasar yang perlu kita ketahui di sini. Yang pertama adalah pengertian tentang ruang. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang yang ada di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan dan memelihara kelangsungan hidupnya. Di sini kita tekankan bahwa apa yang ada di dalam ruang itu jangan melulu hanya ditujukan pada manusia, tapi kita juga harus peduli pada makhluk lain, misalnya tumbuhan dan hewan, karena kelangsungan hidup manusia sangat ditentukan oleh keberadaan makhluk lain tersebut. Yang kedua adalah tata ruang. Tata ruang di sini adalah wujud dari dua hal, yaitu struktur ruang dan pola ruang. Kita lihat apa itu struktur ruang dan pola ruang. Struktur ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional. Contoh dari struktur ruang ini misalnya adalah sistem jaringan listrik. Dalam suatu tata ruang, jaringan listrik ini sangat penting. Maka harus betul-betul difikirkan dalam membuat sebuah tata ruang. Tidak mungkin kita akan menyusun sebuah tata ruang tanpa memperhatikan jaringan listrik. Selain listrik apa? Air misalnya. Kemudian transportasi. Ada banyak sekali yang berkaitan dengan jaringan-jaringan ini di dalam kehidupan kita. Kemudian yang kedua adalah pola ruang. Pola ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budidaya. Peruntukan ruang di sini diwujudkan dalam wujud klasifikasi ruang. Jadi kalau kita sedang menata ruang, kita akan berpikir, oh ini kita gunakan untuk kawasan industri, yang ini digunakan untuk kawasan permukiman, yang wilayah ini kita gunakan untuk kawasan perkantoran, wilayah ini kita gunakan untuk hutan lindung, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, itulah yang disebut sebagai pola ruang. Jadi perbedaan antara struktur ruang, kalau struktur ruang itu berkaitan dengan jaringannya, kalau pola ruang itu adalah peruntukannya. Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang, sedangkan penyelenggaraan penataan ruang adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan penataan ruang. Nah, sekarang kita lanjutkan fungsi perencanaan tata ruang. Fungsi perencanaan tata ruang adalah untuk menghasilkan kondisi pencapaian kualitas kehidupan dan penghidupan penduduk yang bagus. Fungsi perencanaan tata ruang adalah untuk mencapai bagaimana agar hidup manusia yang ada di dalamnya ini memiliki kualitas yang baik. Jangan sampai penataan ruang justru akan membuat kualitas kehidupan menjadi tidak baik. Misalnya salah naruh pabrik gitu ya. Pabrik diletakkan di dekat permukiman. Nah, itu sesuatu yang tidak pas gitu. Kemudian memenuhi tujuan efisiensi dan demokrasi melalui partisipasi masyarakat. Ya, kata kuncinya di sini adalah partisipasi masyarakat. Yang namanya tata ruang sangat berkaitan dengan partisipasi masyarakat. Tata ruang sebaik apapun, jika tidak melibatkan partisipasi masyarakat, maka tidak akan berhasil. Kemudian yang ketiga, memenuhi tantangan pembangunan berkelanjutan. Pada sesi sebelumnya kita sudah membahas mengenai bagaimana pembangunan berkelanjutan ini akan kita laksanakan untuk kepentingan generasi yang akan datang. Nah, dengan tata ruang yang baik, harapannya
pembangunan berkelanjutan ini akan terwujud, sehingga generasi yang akan datang pun akan mendapatkan imbas positif dari pembangunan yang ada saat ini. Yang keempat adalah menganalisis kondisi wilayah saat ini dan menginterpretasi perkembangan wilayah pada masa yang akan datang. Dengan tata ruang yang baik, maka apa yang ada saat ini bisa kita analisis, kemudian akan kita jadikan untuk menginterpretasi, untuk memprediksi di masa yang akan datang itu akan seperti apa. Jika sekiranya efek dari tata ruang saat ini kurang baik, maka perlu kita antisipasi sejak saat ini. Namun jika sudah baik, nanti akan kita jaga terus sehingga di masa yang akan datang tetap baik. Kemudian yang terakhir adalah menentukan tujuan, sasaran, langkah-langkah operasional untuk mencapai tujuan pembangunan wilayah. Ya, dengan tata ruang kita akan mudah dalam menentukan tujuan, sasaran, dan langkah-langkah operasional ini karena segala resiko sudah kita fahami bersama. Apa alasan pemerintah melakukan penataan ruang? Alasan pemerintah melakukan penataan ruang paling tidak ada 5 hal, yaitu yang pertama, perlunya ketersediaan lahan untuk kepentingan umum. Fasilitas umum ini sangat penting. Misalnya, fasilitas pendidikan berupa keberadaan sekolah, fasilitas kesehatan, keberadaan rumah sakit, klinik, ataupun puskesmas. Kemudian fasilitas pasar, fasilitas makam umum, ini juga penting. Nah, di dalam pembangunan wilayah, pemerintah pasti akan berpikir sampai ke sana, bahkan sampai yang detail. Misalnya soal makam, itu harus diatur. Jangan sampai nanti tidak tersisa lagi lahan untuk pemakaman, itu bisa bahaya. Kemudian yang kedua, terdapat faktor eksternal dari kegiatan manusia yang berdampak buruk. Misalnya, adanya kegiatan industri. Kegiatan industri akan menimbulkan polusi. Nah, polusi itu tentu saja harus kita lokalisir. Jangan sampai kita mendirikan pabrik di mana-mana ada, yang akhirnya akan menyebabkan wilayah yang tercemar menjadi berada di mana-mana. Maka biasanya dalam penataan ruang yang namanya kawasan industri itu diadakan. Contoh kalau di Kabupaten Temanggung, kawasan industri itu diletakkan di Keranggan Pringsurat agar polusi dan dampak-dampak yang berkaitan dengan kegiatan industri itu hanya ada di situ. Nanti penanganannya akan lebih mudah kalau tersentralisasi. Selanjutnya, informasi yang tidak sempurna berkaitan dengan nilai guna lahan. Informasi yang tidak sempurna ini artinya masyarakat tidak paham tentang potensi dari suatu lahan, sehingga kadang-kadang masyarakat yang awam ini, lahan yang produktif malah dia gunakan untuk sesuatu yang tidak produktif. Sawah diubah menjadi sesuatu yang kurang produktif, misalnya untuk permukiman dan seterusnya. Nah, ini perlu arahan dari pemerintah dalam melakukan penataan ruang. Kemudian yang keempat, kemampuan masyarakat berbeda-beda, baik dari sisi pengetahuan ataupun dari sisi modal, sehingga dalam melakukan kegiatan-kegiatan pembangunan masyarakat itu kadang-kadang ada yang mampu menyelaraskan dengan kondisi lingkungan, kadang-kadang ada yang tidak mampu menyelaraskan dengan kondisi lingkungan. Misalnya dalam hal yang kecil saja, dalam pembuangan limbah dari rumah gitu ya, masyarakat yang mampu, punya pengetahuan maupun punya modal, dia akan berpikir bagaimana caranya agar limbah, misalnya limbah cucian dan sebagainya dari rumah tidak mengalir ke tempat yang salah gitu. Maka dia bagaimana caranya agar limbah itu masuk ke saluran pembuangan umum yang aman. Tapi ada juga masyarakat yang kurang paham, sehingga akhirnya limbah dari rumah itu mengalir di tempat yang sembarangan. Biasanya di daerah-daerah yang masih jarang penduduknya, masyarakat kadang-kadang membuang sampah dan sebagainya di tempat yang kurang tepat.
yang terakhir, penilaian nilai lahan dengan jangka pendek. Nah, masyarakat juga kadang-kadang menilai lahan itu dalam jangka pendek. Biasanya ini berkaitan dengan jual beli lahan itu. Karena sudah tua, anak-anaknya sudah tidak berada di lingkungan sekitar rumah, maka orang-orang seperti ini kadang-kadang mudah sekali menjual lahan ke pihak yang lain gitu. Padahal lahannya lahan produktif. Nah, kalau sudah dijual ke pihak lain, maka otomatis ya akan berubah menjadi lahan-lahan yang mungkin tidak produktif, misalnya jadi permukiman dan sebagainya. Ini banyak sekali kita lihat saat ini bagaimana lahan-lahan produktif itu dijual tiba-tiba dikaplingkan di sana sini. Ya, itulah alasan pemerintah melakukan penataan ruang. Kemudian tujuan dari penataan ruang ini adalah untuk mewujudkan ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan berlandaskan wawasan Nusantara dan ketahanan nasional. Dengan cara apa? Dengan cara mewujudkan keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan. Ya, jadi harmonis antara lingkungan alam yang tumbuh secara alami dengan lingkungan buatan, misalnya permukiman dan sebagainya. Kemudian terwujudnya keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan dengan memperhatikan sumber daya manusia. Ya, penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan itu harus terpadu. Nah, di sini peran yang paling penting adalah sumber daya manusia. Kemudian yang ketiga, terwujudnya perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang. Khususnya di sini bagaimana agar pemanfaatan ruang itu tidak membuat adanya polusi, tidak membuat adanya pencemaran atau bahkan yang lebih parah dari itu. Tata ruang ini memiliki siklus. Kita awali dengan perencanaan tata ruang. Setelah tata ruang direncanakan, maka kemudian dilaksanakan dalam wujud pemanfaatan ruang. Dalam pemanfaatan ruang ini, semua rencana dilaksanakan dengan mempertimbangkan indikasi program strategis, investasi, perizinan, insentif, dan seterusnya. Kemudian setelah dimanfaatkan, tentu saja harus dikendalikan. Dengan cara apa? Dengan cara pengawasan. Pengawasan ini melalui upaya pemantauan, kemudian pelaporan, kemudian juga evaluasi. Jika dalam pengawasan itu ternyata ada pelanggaran, maka ada penertiban. Penertiban ini berupa pengenaan sanksi atau pencabutan perizinan. Tapi selain itu, jika sudah berjalan dengan baik atau ada hal-hal sedikit yang perlu direvisi, maka nanti kita lanjutkan dengan rekomendasi peninjauan RT/RW atau rencana tata ruang wilayah. Nah, dari pengendalian ini nanti kita kembalikan lagi ke perencanaan tata ruang untuk pengembangan, untuk perbaikan dan seterusnya, sehingga nanti akan muncul perencanaan tata ruang yang baik, yang sudah baru, dan nanti kita laksanakan lagi. Seperti itu terus-menerus berlangsung. Kita lanjutkan dengan klasifikasi penataan ruang. Klasifikasi yang pertama adalah penataan ruang berdasarkan sistemnya. Penataan ruang berdasarkan sistem kita bagi menjadi dua, yaitu sistem wilayah dan sistem internal perkotaan. Sistem wilayah ini merupakan struktur ruang dan pola ruang yang mempunyai jangkauan pelayanan pada tingkat wilayah. Sedangkan sistem internal perkotaan ini adalah tata ruang yang dalam hal ini terwujud dalam struktur ruang dan pola ruang yang mempunyai jangkauan pelayanan pada tingkat internal perkotaan. Di sini contohnya, kalau sistem wilayah, misalnya dalam satu Kabupaten Temanggung, maka wilayahnya adalah seluruh kecamatan di Kabupaten Temanggung. Tapi dalam sistem internal perkotaan yang difokuskan adalah hanya di Kota Temanggung. Kemudian yang kedua, berdasarkan fungsi utama kawasan. Ada dua jenis tata ruang berdasarkan fungsi utama kawasan, yaitu kawasan lindung dan kawasan budidaya. Kawasan lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan. Contohnya di sini adalah bagaimana kita menata ruang untuk
kepentingan hutan lindung, bagaimana kita menata ruang untuk Suaka Marga Satwa, Taman Nasional dan seterusnya. Kemudian kawasan budidaya. Kawasan budidaya ini adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam. Nah, di kawasan budidaya contohnya adalah kawasan pertanian, kawasan perkebunan, kawasan permukiman dan seterusnya. Kemudian berdasarkan wilayah administratif ada level-levelnya, yaitu ada penataan ruang di wilayah nasional seluruh negara, di wilayah provinsi dan juga wilayah kabupaten atau kota. Yang keempat, berdasarkan kegiatan kawasan, ada penataan ruang yang ada di kawasan perkotaan dan juga ada penataan ruang di kawasan pedesaan. Bedanya hanya di dua hal ini. Jadi di sini sama, yang diurusi masalah sosial dan ekonomi, tetapi beda karakter antara perkotaan dengan kawasan pedesaan. Yang berikutnya adalah berdasarkan nilai strategis kawasan. Jadi di wilayah kita ada beberapa potensi strategis. Ada yang levelnya nasional, ada yang levelnya provinsi, dan ada yang level kabupaten. Nah, ini juga menjadi titik fokus dalam penataan ruang. Di tingkat nasional nanti kita namakan sebagai kawasan strategis nasional, di provinsi kawasan strategis provinsi, dan di tingkat kabupaten namanya kawasan strategis kabupaten. Kita akan lihat contoh di sini untuk kawasan strategis nasional, misalnya kawasan Danau Toba itu adalah kawasan strategis sebagai wilayah wisata. Kemudian ada kawasan strategis perbatasan di Kalimantan. Nah, itu juga sebagai perbatasan antara Indonesia dengan Malaysia. Demikian juga dengan perbatasan Papua, perbatasan dengan Timor Leste. Kemudian ada Borobudur sebagai tempat wisata yang sudah masuk dalam Seven Wonder. Yang berikutnya ini contoh untuk kawasan strategis provinsi Jawa Tengah, ya. Kemudian di sini juga contoh untuk kawasan strategis Kabupaten Temanggung. Kita lanjutkan dengan bagaimana perencanaan tata ruang di Indonesia. Dalam mewujudkan perencanaan tata ruang di Indonesia, maka pemerintah memiliki rencana tata ruang wilayah yang sering disingkat dengan RT/RW. Ini merupakan produk dari perencanaan tata ruang wilayah. RT/RW di sini memiliki fungsi untuk dijadikan sebagai acuan penyusunan rencana pembangunan jangka panjang baik daerah maupun nasional, dan rencana pembangunan jangka menengah baik daerah maupun nasional. Di samping itu, produk RT/RW ini adalah untuk memastikan dalam pemanfaatan dan pengembangan wilayah ini akan berjalan secara seimbang. Perencanaan wilayah di Indonesia dilakukan dengan mengidentifikasi target pembangunan dan permasalahan yang dihadapi secara jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek. Hal ini nanti akan terwujud dalam RPJPN atau Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional yang saat ini sedang berjalan adalah tahun 2005 hingga tahun 2025. Kita lihat arahan RPJPN tahun 2005 hingga tahun 2025 di bidang tata ruang. Jadi yang namanya RPJPN ini tidak mungkin hanya dilakukan selama sebuah pemerintahan berlangsung 5 tahun, ya. Kita tahu bahwa presiden kita punya masa jabatan 5 tahun. Tidak mungkin karena ini berlaku selama 20 tahun. Jadi rencana tata ruang ini dimulai pada tahun 2005. Saat itu Indonesia baru saja mengalami bencana yang luar biasa, yaitu tsunami Aceh. Nah, saat itu arahan rencana tata ruang digunakan untuk mengurangi resiko bencana. Ini pada zaman Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Sebagai bangsa yang masih membangun, saat itu kita memang
sangat dikagetkan dengan bencana tsunami Aceh. Nah, saat itu juga menjadi titik kesadaran bagi bangsa Indonesia untuk mulai berpikir bahwa ternyata tata ruang itu sangat penting. Karena setelah ada bencana tsunami itu memang cukup kacau wilayah Aceh. Perlu adanya penataan ruang yang baik. Sehingga itu menjadi program nasional bahwa tata ruang itu harus digunakan untuk mengurangi resiko bencana. Nah, pada 5 tahun yang kedua, barulah kita mulai dengan perencanaan tata ruang. Jadi tahapan siklus yang pertama ini baru dilaksanakan mulai tahun 2010. Kemudian tahun 2015 ya, presiden sudah berganti. Ini kita mulai melaksanakan pemanfaatan dan pengendalian tata ruang. Jadi tahapan siklus yang berikutnya sudah kita laksanakan. Nah, di saat ini kita berada di era RPJPM atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang keempat, di mana fokus dari pembangunan tata ruang itu adalah penataan ruang sebagai landasan pembangunan berkelanjutan. Jadi pikiran kita sudah ke arah masa yang akan datang. Perencanaan tata ruang wilayah ini kita bagi menjadi 3 jenjang, yaitu di tingkat nasional, tingkat provinsi, dan di tingkat kabupaten kota. Kita lihat di sini rencana umum dan rencana rinci dari rencana tata ruang wilayah nasional. Kita pembahasan mulai dari RT/RW nasional. RT/RW nasional ini kita gunakan untuk dasar membuat RPJP nasional atau Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional, di mana rencana pembangunan jangka panjang nasional itu nanti akan dirinci menjadi rencana pembangunan jangka menengah nasional. Di samping itu, RT/RW nasional akan juga dijadikan sebagai dasar untuk menyusun rencana rinci, rencana tata ruang pulau. Karena Indonesia merupakan negara kepulauan, maka masing-masing harus memiliki rencana sendiri-sendiri yang terpadu. Kemudian juga rencana tata ruang kawasan strategis nasional. Di sisi lain, RT/RW tingkat nasional juga dijadikan sebagai acuan bagi provinsi untuk menyusun RT/RW-nya masing-masing. Di masing-masing provinsi, RT/RW ini juga dijadikan pijakan untuk menyusun RPJP provinsi dan RPJM provinsi. Demikian juga di tingkat provinsi, RT/RW provinsi dijadikan juga untuk menyusun rencana tata ruang kawasan strategis provinsi. RT/RW provinsi kita gunakan untuk dasar menyusun RT/RW kabupaten dan RT/RW kota. Kita memiliki 2 karakteristik wilayah administrasi di tingkat kabupaten kota, sehingga di sini 2 hal ini seimbang ya. Jadi antara kabupaten dengan kota ini seimbang, sama. Dan masing-masing juga digunakan untuk menyusun RPJP kabupaten kota yang diejawantahkan dalam RPJM kabupaten kota, dan juga untuk menyusun rencana daerah tata ruang kabupaten dan rencana tata ruang kawasan strategis kabupaten ataupun kota. Jadi strukturnya semacam ini dalam pemerintahan kita mengenai pembangunan tata ruang. Perencanaan tata ruang wilayah nasional dibuat dalam jangka waktu 20 tahun dan tiap 5 tahun mengalami peninjauan dalam wujud RPJM ya. Dokumen dalam RT/RW nasional ini memuat beberapa hal, yaitu ada tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang wilayah nasional, rencana struktur ruang wilayah nasional, rencana pola ruang wilayah nasional, kemudian penetapan kawasan strategis nasional, arahan pemanfaatan ruang, dan arahan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah. Jadi ke-6 dokumen ini yang harus ada dalam sebuah dokumen RT/RW. Nah, RT/RW nasional ini kemudian akan menjadi
pedoman dalam penyusunan RPJPN, RPJMN, kemudian pemanfaatan ruang dan pengendaliannya di wilayah nasional, serta mewujudkan keterpaduan dengan perkembangan wilayah antar provinsi. Demikian juga sama dengan rencana tata ruang wilayah di tingkat provinsi, penyusunannya didasarkan pada RT/RW nasional, kemudian yang lain sama, jangka waktunya sama, kemudian isi dokumennya juga sama. Dan RT/RW provinsi ini juga menjadi pedoman sama seperti RT/RW nasional. Kemudian di tingkat kabupaten ini juga sama, penyusunannya mengacu pada tingkat nasional dan tingkat provinsi. Kemudian pedoman dan petunjuk pelaksanaan di bidang penataan ruang dan juga rencana pembangunan jangka panjang daerah. Jangka waktunya sama 20 tahun, dan di sini untuk tingkat kabupaten penyusunannya harus memperhatikan permasalahan spesifik di suatu provinsi atau kabupaten. Jadi di tingkat yang lebih kecil ini kita harus lebih memperhatikan lingkungan juga. Jadi Temanggung tidak mungkin hanya memikirkan Temanggung, kita juga harus berpikir tetangga-tetangga kita. Jangan sampai tata ruang yang dibuat di Temanggung nanti akan juga mengganggu tata ruang di wilayah yang berdekatan. Isi dokumen di tingkat kabupaten masih sama dengan nasional dan provinsi, kemudian juga bisa dijadikan sebagai pedoman penyusunan rencana pembangunan jangka panjang dan jangka menengah di tingkat kabupaten. Nah, ada permasalahan penerapan tata ruang di Indonesia. Yang pertama, pemanfaatan dan pengendalian ruang belum efektif. Kita masih cukup baru memang dalam hal tata ruang ini. Kita perencanaan baru mulai tahun 2005, jadi masih banyak PR buat kita. Kemudian lembaga penyelenggara penataan ruang juga belum efektif, ya. Departemen yang khusus menangani penataan ruang ini juga baru ada tahun-tahun belakangan ini. Kemudian sistem informasi penunjang pembangunan belum optimal, masih menjadi bahan penyusunan, ya, jadi belum optimal dilaksanakan, masih berupa pembangunan basis data. Kemudian potensi konflik pemanfaatan ruang masih tinggi, ya, masih banyak pihak-pihak yang masih berseteru dalam pemanfaatan ruang. Kita banyak sekali mendengar kasus bagaimana pemanfaatan ruang antar satu person ke person lain, antar satu kelompok ke kelompok lain, itu juga masih banyak konfliknya. Kemudian kesenjangan antar wilayah di Indonesia, bagaimanapun juga kita akui masih ada. Nah, solusinya bagaimana? Solusi atau upaya mengatasi permasalahan penetapan tata ruang di Indonesia adalah dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia untuk penataan ruang. Seperti saat ini, tata ruang akhirnya dimasukkan ke dalam kurikulum pendidikan di tingkat SMA yang masuk ke pelajaran geografi. Kemudian penguatan kerjasama pemerintah daerah, jadi antar pemerintah daerah yang satu dengan pemerintah yang lain itu didorong untuk meningkatkan kerjasama dalam penataan ruang. Kemudian peningkatan peran serta masyarakat dalam penataan ruang dengan wujud kepatuhan pada aturan tata ruang wilayah. Diharapkan dengan demikian permasalahan penerapan tata ruang di Indonesia akan makin banyak terurai, sehingga akan menjadikan Indonesia menjadi wilayah yang memiliki tata ruang yang lebih baik. Demikian pembahasan mengenai tata ruang kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.